Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik, pada kesempatan kali ini kita memasuki pada pelajaran yang kelima, Ad-Darsul Khamis. Pada bab yang sebelumnya kita membahas apa itu kata benda yang kemasukan huruf jar min, ila, an, dan ala. Kata yang kemasukan huruf jar, maka setelah huruf jar tersebut ya, menjadi kasroh ya, dengan harokat kasroh. Namun dalam ilmu nahwu, kaidah nahwu, maka dia dinamakan majrur. Huruf jar isim yang setelahnya adalah majrur dan harokatnya nanti ada kasroh ya. Baik, yang kita pelajari dari dasar ini kita menggunakan kaidah-kaidah yang mudah ya, insya Allah mudah dimengerti. Kemudian yang pertama di sini kita disuguhkan percakapan. Percakapan di sini pada dars yang kelima ini antara Sa'id, Yasir, dan Ali. Ya, percakapan Sa'id, Yasir, dan Ali. Kita baca ya, kita baca bersama-sama bagi yang menyimak, kemudian nanti diartikan. Ad-Darsul Khamisu, pelajaran yang kelima. Sa'idun ya, Sa'idun Akitabu Muhammadin hadza ya Yasiru. Yasirun. La, hadza kitabu Hamidin. Sa'idun. Aina kitabu Muhammadin? Yasirun. Huwa 'alal maktabi hunaka. Sa'idun. Aina daftaru Ammarin? Yasirun. Huwa 'ala maktabil mudarrisi. Sa'idun. Qalamu man hadza ya Aliyu? Aliyun hadza qalamul mudarrisi. Sa'idun aina haqibatul mudarrisi? Aliyun hiya tahtal maktabi. Tayyib. Dibiasakan kita membaca, latihan membaca. Adapun di sini sudah mulai ya dihilangkan harokat-harokatnya, masya Allah. Yang pertama Sa'id. A di sini A adalah hamzatul istifham, yakni yang berguna untuk menanyakan, maka menuntut untuk ada jawaban na'am atau la ya. Hamzatul istifham menuntut untuk seseorang ada jawabannya na'am atau la. Akitabu Muhammadin hadza yasiru. Apakah ya ini kitab Muhammad ya Yasiru? Maksudnya boleh dibaca misalkan apakah kitab Muhammad ini ya Yasiru, tapi kan untuk pengucapan bahasa Arab yang lebih luasnya biasanya apakah ini kitabnya Muhammad ya Yasiru, seperti itu. Boleh saja apakah kitab Muhammad ini ya Yasiru, tapi agak kaku ya. Di sini kita luasnya apakah ini kitabnya Muhammad ya Yasiru ya, seperti itu. Yasir menjawab, la, bukan. Haza, ini kata tunjuknya isim isyarah yang sudah kita pelajari pada bab yang pertama-pertama. Maka isim isyarah ini menunjukkan kitab adalah di sini kitabnya apa? Muzakkar, karena tidak ada tak marbutoh, maka dihukumi sebagai muzakkar, yakni yang dihukumi laki-laki. Maka kata tunjuknya menggunakan haza. Berbeda ketika dia nanti dihukumi sebagai perempuan, misalkan haqibatun nanti menggunakan kata tunjuk isim isyarah yang menunjukkan perempuan, yakni menggunakan hiya, bukan huwa lagi. Maka di sini la hadza kitabu Hamidin. Kenapa kitabu tidak ditanwin? Dan Hamidin kok kasroh dengan kasrotain? Ya, jawabannya nanti ada di akhir penjelasan di bab ini, di dars al-khamis, yakni nanti ada susunan idhofah ya. Nanti di sini ngikut aja dulu ketika kepemilikan, yang berarti kepemilikan nanti adalah namanya idhofah ya, penyandaran, yakni kitab ini disandarkan kepada Hamid ya.
Seperti ini tadi, Akitabu Muhammadin. Ketika terjadi penyandaran, pengidhofahkan, maka kata yang pertama tidak boleh bertanwin. Itu untuk kaidah dasar. Kata yang pertama untuk yang disandarkan kepada kata, maka kata tersebut yang pertama tidak boleh bertanwin. Seperti ini, kitabnya atau kitab milik atau kitab Muhammad lah, ini adalah, bisa diartikan seperti itu. Ini hadza kitabu Hamidin, bukunya Muhammad, Hamid, bukunya Hamid, ya seperti itu. Boleh diartikan bukunya Hamid atau buku Hamid atau buku milik Hamid, ya. Nanti kepemilikan penyandaran itu bisa mengartikan milik, ya seperti itu. Sa'idun, aina kitabu Muhammadin, di mana, ya, di mana kitabu Muhammadin. Yasir, huwa, menggunakan huwa karena apa? Menunjukkan laki-laki, ya. Huwa adalah menunjukkan satu yang dihukumi laki-laki. Seperti kitab, ya. Huwa ngalal maktabi hunaka. Yakni dia siapa? Dia kitab. Ya. Ala adalah harfun jar yang menyebabkan isim atau kata setelah ala majrur atau kasroh tanda harokatnya. Nggak boleh ngalal maktabu, ngalal maktaba, tidak boleh. Maka kasroh ngalal maktabi hunaka. Hunaka ini tetap penggunaannya hunaka seperti ini. Di sana, ya. Dia siapa? Kitab. Ada atas, di atas meja di sana. Sa'idun, aina daftaru Ammarin, di mana buku tulis Ammar, ya. Huwa menunjukkan kepada siapa? Satu yang dihukum oleh laki-laki, yakni daftar. Ala maktabil mudarrisi, ya. Ala maktabi langsung kasroh. Al mudarrisi pun nanti kasroh. Kaedahnya nanti maktabnya mudaris, seperti itu. Maktab disandarkan kepada mudaris, dan mudaris ini nanti kasroh. Itu namanya pengidhofahan atau penyandaran dari kata yang pertama ke kata yang kedua. Maktabu, asalnya ini maktabul mudarisi asalnya, namun kemasukan ala maka menjadi kasroh, ala maktabil mudarisi, seperti itu. Sa'idun, ya, menjawab, bertanya, qalamu man hadza ya Aliyu, pulpen siapa ini ya Ali? Pulpen siapa ini ya Ali? Bertanya kepada Ali. Qalamu man, bukan qalamun man. Maka di sini kita mendapat kaidah yang baru, ya. Di mana qalamu ini disandarkan pada man. Sama saja ketika qalamu aliyin misalkan seperti itu. Namun man di sini ini juga yang menjadi penyandaran siapa? Penyandaran qalamu. Maka qalamu disandarkan kepada man dan qalamu dihilangkan tanwinnya. Qalamu man, seperti itu. Ini juga bentuk pengidhofahan. Yang pertama kita menggunakan di sini kata yang isim yang jelas, kemudian man di sini kita menggunakan siapa, ya, kata tanya. Boleh untuk kaidah pengidhofahan. Pulpen siapa? Qalamu man hadza ya Aliyu, ya. Asalnya ini adalah Aliyun, namun kemasukan harfun nida, namanya sesuatu untuk memanggil seseorang, seperti itu. Kalimat atau kata-kata yang untuk memanggil suatu penyebutan seseorang. Misalkan hai, wahai, ya ayuhan nas, misalkan ya, wahai, seperti itu kan. Ya abati, ya ummi, misalkan seperti. Ya, di sini harf nida, ada huruf pemanggilan. Maka Aliyu tidak boleh ditanwin.
Seperti itu ya. Yang aliyu. Ya, di sini mendapat kaidah. Ya, kaidahnya banyak ya, Masya Allah ya. Di sini kita ada ya, di sini ada harfun nida ya. Kemudian idhofah dari pertama kitab Muhammadin ya. Kemudian idhofah terhadap man di sini ya, kaidah. Ini kaidah-kaidah seperti ini diingat kalau bisa dicatat seperti itu. Karena kaidah yang sifatnya ini tidak tertulis di sini biasanya gampang lupa, maka dicatat. Ya aliyu tidak bertanwin. Ya aliyun salah. Baik, di sini kaidah dasar boleh. Ya aliyu. Ya, seperti itu. Aliyun hadza qalamul mudarisi. Ini pulpennya Pak Guru. Sa'idun, aina haqibatul mudarisi? Aina haqibatul mudarisi? Di mana tasnya Pak Guru? Ali menjawab, hiya. Di sini apa hiya? Adalah pengganti ya, seperti huwa. Namun di sini hiya menunjukkan kepada muannas yang disifati perempuan. Ya, yang disifati perempuan, maka dia menjadi hiya, bukan huwa. Ketika huwa mensifati kata pengganti atau domir, namanya domir ini menggantikan ya sebagai daftar, maka daftar ini disifati laki-laki, maka menggunakan huwa. Yang di sini maka hiya, karena hakibah itu ada tak marbutoh, menggunakan hiya tahtal maktabi. Di sini kita mendapat kaidah yang baru lagi, tahta. Masya Allah. Tahna ini adalah dorof ya, kemasukan dorof, maka di sini dorof itu maksudnya arah ya, arah. Maka di sini setelah arah di sini tahta, ala, yang ala, tahta, mau baina misalkan. Di sini juga kasroh. Ya, kita catat di sini ya, tahta ya, ini kaidah baru. Harfun nida ya, catat. Qolamu man, maka qolamun tidak ditanwin. Seperti itu. Ya, Masya Allah, ini percakapan yang bagus untuk melatih kita belajar berbahasa Arab. Kemudian selanjutnya tamarinu. Tamarinu adalah jamak. Kata yang dasarnya adalah tamrinun. Tamrinun. Jamaknya adalah tamarinu. Latihan. Kalau tamrinun berarti latihan satu. Tamrinan saja. Kalau tamarinu berarti latihan banyak latihan, seperti itu ya. Perintahnya di situ ajib anil as'ilatil atiyati. Ajib, jawablah atas pertanyaan berikut ini. Aina kitabu Muhammadin? Ini sudah gundul. Aina kitabu Muhammadin, jawab di sini apa? Huwa ngalal maktabi hunak. Ya, huwa ngalal maktabi hunaka, seperti itu. Kemudian yang kedua, aina kitabu Ammarin? Tadi siapa? Aina daftaru Ammarin? Aina daftar apa? Aina kitab? Aina kitab? Aina kitabu Ammarin? Di situ jawabannya apa? Aina kitabu Ammarin? Kita lihat. Huwa ngalal maktabil mudarrisi. Huwa ngalal maktabil mudarrisi. Kemudian yang ketiga, aina haqibatul mudarrisi? Aina haqibatul mudarrisi? Maka hiya, menggunakan hiya ya, tahtal maktabi, seperti itu. Kemudian yang kedua, ini banyak latihan di sini ya, Masya Allah ya, banyak latihan. Di sini kita disuruh untuk menjawab ya, pengidhofahan namanya, pengidhofahan betul. Melatih kita untuk penyandaran, seperti itu. Adif ini adalah kalimat kata perintah ya, kata perintah.
adif al kalimatal ula. Adif al kalimatal ula. Kalau disambung berarti adifil kalimatal ula ila tsaniyati. Yakni adif idhofahkan kata yang pertama. Kata yang pertama ke kata yang kedua. Di situ. Di sini kita diberikan kitabun Muhammadun. Maka kita latih untuk menjadi kaidah idhofah, penyandaran, maka dibuang domah tainnya, tinggal domah saja. Kemudian kata yang kedua dikasrohkan. Jadi kitabu Muhammadin, kitabnya Muhammad, seperti itu. Kemudian qolamun hamidun menjadi qolamu hamidin, kolamnya, pulpennya hamid, seperti itu. Baitun abbasun menjadi baitu abbasin, seperti itu ila akhir. Dan ini kalau bisa dijawab, ya ini terus dijawab. Kalau bisa dikirimkan kepada nomor kami yang tertera di deskripsi channel, ya monggo sekalian yang untuk interaktif melalui nomor WA nanti bisa kami bantu untuk interaktif. Maka ketika jawabannya kita koreksi, ya ada ya interaktif bersama kami. Masya Allah. Kemudian yang ketiga, soal yang ketiga, Iqra, waktu bacalah dan tulislah bersama, ya meletakkan harokat akhir kata. Kita baca babul madrasati, ya. Himarur langsung, ya himarur rajuli, ya. Kemudian baitu hamidin, ya seperti itu, ya baitu hamidin. Sayyaratul mudiri, ya. Mindilu ammarin. Ismut tolibi baitullahi fi kitabi. Karena kemasukan fi maka kitabillahi, bukan, yang aslinya adalah kitabullahi, kemasukan fi kitabillahi, seperti itu. Kemudian min, ya min baitil mudarrisi, min bukan man, ya min, masukkan min maka menjadi baitil mudarrisi, ala maktabil mudiri, ya ala maktabil mudiri. Babul mudarrisi, pintu madrasati, maksudnya pintu sekolah, ya. Himarur rajuli, himarnya pria, keledainya pria, maksudnya keledainya milik pria. Baitu hamidin, rumahnya Hamid. Sayyaratul mudir, mobilnya Pak Kepala Sekolah, ya. Mindilu, sapu tangan. Ammar, sapu tangan miliknya Ammar, sapu tangannya Ammar. Ismut tolibi, namanya tolib, siswa, murid. Baitullahi, rumahnya Allah. Fi kitabillahi, di dalam kitab Allah. Min baitil mudarrisi, ya afan, min baitil mudarrisi, dari rumahnya Pak Guru. Ala maktabil mudiri, ala di atas mejanya Pak Kepala Sekolah. Kemudian yang keempat, tamrin yang keempat, latihan yang keempat, Iqra, di situ suruh membaca misalnya aina baitul mudarrisi, huwa ba'idun, ya di sini sudah digunduli, masya Allah. Aina baitul mudarrisi, huwa ba'idun, huwa kemana, ke bait, ya bahwa
Di mana rumahnya Pak Guru? Aina baitul mudarrisi? Huwa ba'id. Dia, ya rumah tersebut adalah jauh, ba'id jauh. Al-Qur'anu kitabullahi. Al-Qur'an adalah kitabnya Allah. Kemudian Al-Ka'batu baitullahi. Al-Ka'bah rumahnya Allah. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rasulullahi. Ya, Muhammad adalah sallallahu alaihi wasallam utusan Allah. Kharajal mudarisu. Kharaja apa? Fi'il, kata kerja. Kharajal mudarisu min ghurfatil mudir. Jadi keluarnya Pak Kepala Sekolah, kharajal mudarisu dari ghurfatil mudir, dari ruangannya atau kelas kepala sekolah. Kemudian yang 6, hadza baitu Hamidin. Ini rumahnya Hamid. Wa dzalika baitu Khalidin. Dan itu rumahnya Khalid. Seperti itu. Ila akhir, di sini dibaca untuk latihan kawan-kawan ikhwani fiddin yang mendengarkan kajian ini, menyimak daras ini, untuk latihan dijawab di rumah ya. Karena dengan latihan, dengan membaca, kita akan terbiasa, insya Allah sering berulang maka melekat ya, melekat dalam ingatan kita ya. Maka disitulah kadang yang malas membaca pun dia dapat faedah, apalagi yang membaca seperti itu. Sampai nomor 18 ya, betul ya, nomor 18 apa sampai 20 itu, sampai 20. Nah, ini ada sampai 20. Seperti biasa, silakan kirimkan jawaban, nama ya, nama terus kemudian jawaban. Nanti kalau ada yang salah kami koreksi ya, koreksi terkait dengan jawaban yang sudah dikirimkan. Nomornya ada di bagian deskripsi channel YouTube ini. Tujuannya apa? Untuk interaktif antara kami dengan para penyimak dimanapun antuna berada. Masya Allah ya. Kemudian ada yang kelima, ini ada fi'il ya, fi'il amr, kawin ya. Di sini kawin, himpunlah atau satukanlah, kawin. Maka perkawinan itu dari bahasa Arab ya, perkawinan itu bahasa Arab, atau penghimpunan, penyatuan ya, seperti itu. Kawin jumalan mufidatan bimal il farogi fi mayali. Himpunlah jumalan, yakni jumlah-jumlah mufidah yang sempurna, jumlah mudah, bimal i dengan mengisi bagian yang kosong pada berikut ini. Yakni kita disuruh untuk mengisi bagian yang kosong pada jumlah yang, agar jumlah tersebut menjadi sempurna ya. Contohnya yang pertama, misalkan di situ tulisannya, kita ambil dari kata-kata yang sebelumnya ya. Misalkan ada babun, ada baitun, ada mudarisun, seperti itu. Nah, di sini kita semampu kita mengisi. Misalkan di sini kita menggunakan kata bab. Babul baiti mughlaqun. Bab adalah pintu. Pintunya rumah, mughlaqun, tertutup. Babul baiti ya, tulisannya apa? Seperti ini. Babul baiti mughlaqun ya. Pintunya rumah tertutup. Kemudian yang kedua, aina
titik-titik sayyarati. Aina titik-titik sayyarati. Di situ kita isi miftah. Jadi ditanyakan misalkan di mana titik-titik sayyarah, mau mengisi apa? Ban, pintu, atau mau mengisi apa? Maka di situ yang paling mudah ya kita mencari yang di mana kuncinya mobil, ya. Di mana kuncinya mobil maka menggunakan apa? Miftah. Miftah adalah kunci. Miftahun. Seperti ini ya. Asalnya miftahun. Namun ketika dia disandarkan kepada sayyarah, kuncinya sayyarah, maka tanwin dhamma tanwinnya dihilangkan menjadi dhamma saja. Miftahus sayyarati. Seperti itu. Kemudian selanjutnya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullahi. Seperti itu. Keempat, titik-titik tobibi ba'idun. Atasnya di kewasnya, luasnya diisi adalah bait. Bait adalah rumah. Baitun adalah rumah. Ya. Maka ini baitu tobibi ba'idun. Rumahnya tobib, dokter, ba'id, jauh. Yang kelima, Al-Qur'anu kitabullahi, jelas. Khadijatu, ya, Khadijatu adalah nama perempuan. Dan dia tidak bertanwin. Ingat, nama-nama yang tidak bertanwin adalah nama-nama perempuan, tapi tidak semuanya. Yang diakhirkan dengan tak marbutah biasanya itu tidak bertanwin. Seperti Khadijatu, Aisyatu, ya seperti itu. Khadijatu, di sini kita diisi, misalkan di situ kan titik-titik Hamidin, maka bintu, anaknya, bintu anak perempuan Hamidin. Khadijatu anak perempuannya Hamidin, seperti bintu, ya, bintu Hamidin. Kemudian yang ketujuh, anak titik-titik mudarrisi. Anak titik-titik al-mudarrisi. Kita jawab di situ ya, anak yang nomor 7 ini. Anak titik-titik al-mudarrisi berarti ana benu. Ana benu. Seperti ini. Ana benu. Nah, bisa seperti itu. Maksudnya saya anaknya Pak Guru. Ibnu adalah anak laki-laki. Bintu adalah anak perempuan. Yang kedelapan, titik-titik tolibi maksurun. Apa? Kita gampangnya dijawab di situ. Qolamut tolibi. Memakai kolam ya. Enggak apa-apa. Qolamut tolibi maksur. Ada pulpennya siswa rusak atau patah. Yang kesembilan, babu maftuhun. Babu titik-titik maftuhun. Enaknya diisi, kita diisi madrasati. Diisi dengan babul madrasati. Pintu sekolah. Pintunya sekolah maftuhun, terbuka. Kemudian yang 10, kharajal mudarisu min titik-titik mudir. Min, di sini kita diisi ghurfah ya. Seperti itu, kharaja mudarisu. Jadi Pak Guru keluar atau keluarnya Pak Guru minal ghurfatil mudiri. Jadi dari ruangannya kepala sekolah. Ghurfah bisa diartikan ruangan, bisa diartikan dengan kamar, kelas ya bisa. Tayyib. Kemudian yang ke-6. Yang ke-6 ini ada 6, 7, 8, 9. Kemudian faedah ya. 6 itu perintahnya sahih ya. Sahih tarkib ya.
Berarti untuk membenarkan susunan yang berikut ini. Terus iqra ini untuk membaca ya. Ini sudah mudah lah insyaallah. Benarkan tarkib berikut ini. Misalkan al-qalamut tolibi ya. Kita sudah akan sampaikan bahwa mudhof dia tidak boleh tanwin dan tidak boleh kemasukan al. Ya contohnya yang di awal-awal itu tidak ada al, maka buang alnya. Qalamut tolibi seperti itu. Bintu Hamidun menjadi bintu Hamidin. Ismul waladu walada ini ya. Ismul walada maka menjadi ismul waladi seperti itu. Ini masya Allah ila akhir. Nah ini ada kaidah yang tadi ya. Kaidah dari ya munada. Ya harfu nida ya namanya harfu nida. Misalkan Muhammadun memanggil dengan ya maka ya Muhammadu. Ustadun memanggil dengan ya maka ya ustadu ya. Khalidun ya Khalidu. Waladun ya waladu. Kemudian iqra waktub mengadab di awal kalimat. Seperti biasa kita untuk meletakkan harokat akhir kata. Ya Aliyu, ya Abbasu, Syekhun, ya Syekhu, ya Rajulu, ya Sirun, ya Ammaru, Dukturun, ya Dukturu. Seperti itu. Kita baca pada soal yang ke-8. Di sini kita diperintahkan iqra. Iqra'il misal al-atiya ya. Summa kawin as'ilatan mislahu musyiran ila suwari at-taliyati. Kita disuruh untuk membaca contoh-contoh berikut, kemudian himpunlah pertanyaan as'ilah soal-soal misalnya atau pada contohnya musyiran ila suwari at-taliyah. Ini dengan gambar ya. Kepada gambar yang berikut ini. Maksudnya seperti pada contoh yang pertama, kita man hadza ya. Maka kita untuk membaca kemudian kita himpun menjadi jumlah yang mirip, jumlah yang seperti di contoh ini. Seperti misalkan kita man hadza. Karena di sini adalah kata gambarnya adalah kitab. Kemudian yang kedua qalamu man hadza. Qalamu man hadza seperti ini misalnya qamisu man hadza, baitu man hadza, sariru man hadza seperti itu. Maka kitabu man bukan kitabun man. Di sini adalah kitabu man ya. Ingat kitabu man tidak di kitabun salah, maka dihilangkan tomahnya, tomah tanwinnya menjadi tomah saja kitabu man. Kemudian yang 9 ismun. Di sini ismun. Ismul waladi Muhammadun wasmul binti Zainabu ya. Begitu caranya. Betul wasmul binti. Ini yang baru ya. Ismul waladi Muhammadun wasmul binti Zainabu. Zainabu di situ tidak bertanwin. Zainabu ya nama wanita ya. Kemudian ismul mudarrisi Hamidun masmul mudiri ya. Masmul mudiri menggunakan kata tanya. Ibnu Khalidin fil madrasati wa ibnu Hamidin fil jami'ati. Anaknya Khalid di sekolahan dan anaknya Hamid di universitas. Itu. Ibnul Mudarrisi anaknya Pak Guru fil fasli di dalam kelas. Aina ibnul mudiri dan di mana anaknya Pak Kepala Sekolah. Menggunakan kata tanya ya. Itu. Yakni di sini kita baca ya. Iqra ma yali
mura'iyan qawaida nutqi hamzatil wasli. Seperti itu. Bacalah yang berikut ya, dengan memperhatikan kaidah pengucapan hamzah al-wasl. Ini hamzah wasl kita untuk belajar membacanya, bagaimana hamzah wasl pengucapannya ketika dia berada di antara kata, seperti itu. Yang pertama, Ibnu Muhammadin fil Iraqi wabnu, ya, bukan wa abnu, bukan wa ibnu, maka di sini adalah hamzatul wasli, wasl. Ketika dia di depan, di awal kalimat, di awal kata, ya, maka dia dibaca seolah-olah dia ada harokatnya. Namun ketika dia di antara sebuah kata, ya, dia akan hilang. Seperti ini. Ibnu Muhammadin fil Iraqi wa ibnu Hamidin fil Hindi. Kharaja banu, langsung, ya, karena ini hamzah wasl, bukan kharaja ibnu, ya. Maka pengucapan yang kaidah yang benar menggunakan hamzatul wasl, maka seperti ini. Kharaja banu tabibi minal baiti, ya, anaknya dokter keluar dari rumah. Zahaba banu, ya, langsung zahaba banu, bukan zahaba ibnu. Zahaba banu tajiri ila suqi, anaknya pedagang pergi, ya, pergi ke pasar. Suq adalah pasar. Ismul muhandisi, ismu bukan asmu, karena di sini kita mengikuti orang Arab berbicara, ya, mereka menggunakan is, maka seolah-olah ini ada harokatnya. Ismul muhandisi Faisalun wasmu, ya, bukan wa ismu, tapi wasmu tabibi mas'udun, ya, seperti itu. Masmur rajuli, ma ismu, maka menjadi masmu. Masmur rajuli, siapa nama pria tersebut, ya, rajul. Ibnu man anta, ibnu man, ya, penyandarannya ibnu man anta. Ana benu wazir, peniliknya, maksudnya penilik itu wazir. Ana benu, saya anaknya al-wazir, ya. Al kalimatul jadidatu, kosakata yang baru. Di sini kita baca ar-rasulu, al-ka'bata, al-ismu, maksudnya ini al-ka'batu bisa lah. Ini mungkin harokatnya fathah, ya. Al-ismu, al-libnu, al-ammu, al-khalu, al-haqibatu, as-sayyaratu, asy-syari'u, mughlaqun, tahta, hunaka, al-muhandisu. Rasul, utusan, Ka'bah, ya, ila ismu, isim atau nama, al-ibnu, anak, al-am, ammu adalah paman dari ayah, al-khalu adalah paman dari ibu, al-haqibatu tas, as-sayyaratu mobil, syari ada jalan, mughlaqun tertutup, tahta adalah di bawahnya, hunaka di sana, al muhandisu adalah insinyur, muhandis adalah insinyur. Nah, di akhir pembahasan, di akhir dars ini pelajaran, maka penulis rahimahullah taala memberikan definisi antara mudhof dan mudhof ilahi. Di sini baru disampaikan. Jadi tadi kita membaca kalimat-kalimat yang sudah tersusun, maka di akhir pembahasan atau di akhir dari daras ini kita diberikan kaidah. Di sini sayaratul mudarisi yang tadi sudah kita baca banyak. Di sini sayaratu dia mudhof dan al mudarisi adalah mudhofun ilaihi. Sayaratu tidak boleh bertanwin dan tidak boleh beral, itu kaidah dasar, ya, kaidah dasarnya tidak boleh bertanwin dan tidak boleh beral, dan dia disarankan kepada mudarisi, maka mudarisinya dia kasroh, tanda baca aslinya mudarisi. Namun nanti ada tanda baca yang
furuk cabangnya, maka dia bisa fathah. Kenapa fathah? Ya nanti pembahasannya pada bab yang akan datang. Nah, kita sudah memasuki durus yang kelima. Yang selanjutnya kita memasuki durus yang sadis yang keenam. Maka durus kelima ini diperhatikan ya, karena banyak latihan-latihan, maka kita disuruh membaca, menulis, menyimak, atau di sini untuk mentadaburi ya, termasuk kosa-kosa yang baru dibaca, dihafalkan ya. Semoga dapat kita ambil faedah. Naam. Barakallahu fikum, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.